Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, orang-orang yang kami tuakan, yang kami muliakan, dan seluruh jamaah baik yang ada di Masjid Darut Taqwa, kajian Muslim Surabaya, kajian tafsir hadis, dan jamaah-jamaah yang lain, dan para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa selamat, sejahtera, bahagia, sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami ucapkan marhaban, ahlan wa sahlan ya syahrul Rajab. ya sekarang ini lagi booming apa? Selamat datang bulan Rajab. Jadi ini hanya satu tren saja. Mungkin karena saking senangnya kita sudah mulai masuk bulan Rajab, dan juga merasa semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Ya, ini jadi 60 atau 59 hari lagi kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Sehingga ada beberapa doa, diantaranya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, jadi berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau dianalogikan di dalam kitab Durratun Nasihin, ya, Rajab itu ibarat kita menanam, Sya'ban ini penyiraman, ngerabuk dan sebagainya, dan Ramadan adalah memanennya, ya, panen pahala. Tapi memang Rajab ini salah satu bagian dari bulan haram, seperti yang ada di surah At-Taubah 36 yang sering kita bacakan, minha arba'atun hurum, 4 bulan, termasuk 4 bulan yang disebut bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini. Namun demikian jamaah sekalian, banyak sekali berseliweran, ya, artikel-artikel tentang bagaimana menghormati Rajab, bagaimana amaliyah Rajab. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa di sana itu banyak terjadi khilafiyah, kontroversi. Ada yang harus puasa begini, ada yang harus sholat begini, wirid, zikir begini, dan sebagainya. Itu sekali lagi ada beberapa hadis doif, bahkan ada yang maudhu. Kalau yang doif jamaah sekalian, monggo jenengan amalkan, jenengan laksanakan sebagai afdolul a'mal, ya. Ini ada sebagian ulama yang membolehkan walaupun hadisnya doif, seperti doa Allahumma barik lana fi Rajaba, ya, itu hadisnya doif. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mohon berkah Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mohon dipanjangkan umur kita sampai bulan suci Ramadan, karena itu sebagai doa. Sedangkan untuk puasa-puasa yang khusus Rajab atau sholat-sholat khusus Rajab,
Ya, itu banyak yang dhaif, bahkan ada yang palsu, ada yang maudhu ya. Nah, kalau kemudian menghadapi saudara-saudara kita, nah terus saya ini mengamalkan apa tidak gitu ya. Ya, monggo. Jadi misalnya jenengan yang menginginkan puasa Rajab, ya monggo, tapi bagi kami ya saya sarankan memang ada satu hadis yang menganjurkan kita banyak-banyak puasa sunnah, banyak-banyak ibadah-ibadah sunnah di bulan-bulan haram. Tapi tidak disebutkan bulan apa, ya apakah Dzulqa'dah, apa Dzulhijjah, apa Muharram, apa Rajab. Itu jamaah sekalian ya. Adapun misalnya ada yang menurut kitab-kitab tertentu mengatakan bahwa ada amaliyah-amaliyah khusus Rajab, ya monggo. Jadi artinya ini saya sampaikan saja bahwa hadis-hadis tentang amaliyah-amaliyah khusus di bulan Rajab itu adalah dhaif, bahkan ada yang maudhu. Kalau kula jenengan mau mengamalkan sebagai amaliyah sunnah ya monggo. Tapi kalau tidak, yang terpenting adalah ketika Rajab ini sudah mulai kita menyingsingkan lengan baju ya, semakin menggiatkan amal ibadah kita. Yang biasanya kula jenengan tidak terbiasa puasa sunnah, dibiasakan puasa sunnah ya. Alvin yang biasanya tidak pernah sholat tahajud karena kalau bangun batuknya benjut umpama ya kan. Nah ini bisa mulai Rajab ini dibiasakan. Abid misalnya biasanya nggak pernah sholat sunat walaupun sudah pernah sunat dan nggak mau sunat lagi umpama. Nah ini mulai sekarang ingin mengamalkan sholat sunnah. Jadi itu aja. Yang kula jenengan terbiasa tilawah Quran hanya berapa ayat, berapa halaman. Nah ini dibiasakan lebih dari sekian halaman. Ya. Mas Satria yang biasanya hanya zikir maca la ilaha illallah tok, lah saat ini ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya kayak gitu. Itu sudah bagian daripada mengisi, menghormati bulan yang dimuliakan Allah. Jadi itu prinsipnya adalah amaliyah-amaliyah itu yang sebaiknya kita laksanakan, yang membuat kita semakin semangat ibadah, yang pada akhirnya nanti puncaknya di bulan suci Ramadan kula jenengan bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sambil mohon kepada Allah di tengah-tengah pandemi ini ya Ramadan nanti tidak di lockdown lagi ya Pak ya. Ini jadwal sudah penuh, nanti jangan-jangan pas Ramadan ada larangan tidak boleh salat tarawih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana sebagaimana biasa, walaupun tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi seperti itu. Okay? Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi monggo jenengan sering baca-baca doa. Allahumma barik lana fi Rajaba ya wa Sya'bana baballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Bulan Rajab bulan yang barokah. Mudah-mudahan disertai dengan barokah Allah kepada kita. Juga barokah Allah di bulan Sya'ban. Ya. Sya'ban itu tasya'aba fihil khair. Ya, sumrambahnya semua kebaikan. Itu. Nah, nanti balighna itu kalau kiai saya memaknai itu ada dua. Balighna itu artinya sampaikan usia kami sampai Ramadan. Tapi balighna dari sigat mubalaghah itu maksudnya juga bisa diartikan banget ke, nah, ya, supaya nanti ketika Ramadan ini kula jenengan meningkatkan semangat ibadah, diberikan semangat, diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan, mulai dari sholat qiyamul Ramadan, puasa Ramadan, tadarus Al-Quran, kajian-kajian tetap dilaksanakan. Jadi seperti itu. Oke, maka dari itu nanti insya Allah di Ramadan di Darut Taqwa ini jamaah sekalian, para pemirsa, juga tetap diadakan kajian-kajian seperti biasa, kuliah tarawih, sekaligus juga kajian-kajian subuh, Pak Samsudin. Oke, nanti monggo diisi, dan untuk kajian tafsir hadis insya Allah tetap jalan seperti biasa. Oke, saya kira itu sekedar pengantar dari saya sebelum melanjutkan kajian tafsir pada pagi hari ini, karena terkait dengan bulan Rajab ini, monggo kita semuanya sudah memulai diri untuk berbenah, bertaubat, membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak tercela,
dan mulai menyisihkan sebagian dari amaliyah kita untuk taqarrub ilallah, menyisihkan bagian dari harta kita untuk bersedekah, ya. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi, diridhoi dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 47 ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Wallahu ya'lamu bima ya'malun. Wallahu bima ya'maluna muhit. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu. Nah ini menjelaskan, melanjutkan yang kemarin kita sampaikan Sabtu yang lalu tentang orang-orang mukmin, ya. Orang-orang mukmin diharapkan untuk tetap teguh di dalam perjuangan, nggih. Istiqomah di dalam jihad fisabilillah. Memaknai jihad fisabilillah itu para jamaah bukan semata-mata mengangkat senjata. Nggih, jihad fisabilillah termasuk berdakwah li'ila'i kalimatillah. Kula jenengan ngaji nggih, menggali ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, ini insyaallah bagian daripada jihad fisabilillah. Nggih. Nah, jihad fisabilillah ini harus disertai dengan satu, istiqomah. Yang kedua, ukhuwah, ya, persatuan, kebersamaan, kesatuan, ya, dalam satu iman, dalam wadah sama-sama Islam. Jangan sampai terkotak-kotak, ya, apalagi terkatok-katok. Ini bisa berbahaya. Kenapa? Nanti akan yang kemarin kita sampaikan itu, fatafshalu wa tadhhabari hukum, akan membuat kalian itu minder, membuat kalian itu takut, ya, hilang kewibawaan kalian, ya. Yang ketiga, tetap dalam keadaan taat kepada Allah, wa atiullah wa atiur rasul, ya kan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini lanjutannya, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik, kharaju, ya, musyrik, kafir, munafik, kharaju, yang mana mereka itu keluar, coba ya, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Keluar dari rumah mereka untuk apa? Untuk berperang, ya. Jadi sama, kula jenengan diwajibkan berjihad di jalan Allah. Orang-orang musyrik, kafir, munafik itu juga mereka berperang, mereka berjihad, mereka berjuang untuk apa? Untuk supaya mencegah, nggih, menutupi, menghalangi kebenaran-kebenaran Islam. Di situ prinsipnya harus seperti itu. Kalau jenengan harus paham betul bahwa mereka yang mereka lakukan itu bersungguh-sungguh untuk menghalangi bagaimana kebenaran Islam ini bisa jaya di muka bumi. Maka kemudian kita pun demikian, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Susah payah loro-lopo direwangi kados ngeten iki, tujuannya adalah menegakkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dados kalau kula jenengan wajahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, mereka, ya, liyatamannau ghairuhum, mereka berharap, ya, selain mendapat ridha Allah. Itu mereka justru menghambat untuk supaya tidak terjadi dakwah Islamiyah pada masa Rasulullah. Nah, bisa jadi sekarang juga bisa terwujud seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang tidak suka Islam ini jaya di muka bumi, setidaknya di Indonesia. Maka jelas kalau jenengan harus ingat, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan pernah ridho, ya, terhadap kita sebelum kita mengikuti ajaran dan budaya mereka. Itu seperti itu jamaah sekalian. Oke? Jadi ini, maka mereka pun keluar dari rumah mereka. Dalam konteks ayat ini jamaah sekalian, itu adalah
ketika perang Badar, ya, umat Islam sudah berkumpul, mereka pun keluar rumah untuk menghadapi orang-orang Islam itu. Ya, maka mereka ketika keluar dengan pasukan yang begitu banyak, mereka keluarnya dengan batoro. Ya, batoron itu apa? Kibrun, ya, dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan, merasa banyak pasukan. Wong Islam mek 313, wong kafir 1000, bayangkan. Nggih. Mereka dengan bangganya, dengan sombongnya, ya, orang-orang kafir, musyrik, munafik ini untuk menghadapi orang-orang muslim pada saat itu. Nah, waria annas, di samping itu mereka pamer. Kalau sekarang bahasanya show of power. Ya, menunjukkan kekuatan mereka, menunjukkan bahwa kamilah yang kuat, pasti kami menang. Seperti itu, Pak. Waria annas itu. Nah, sampai mereka saking pamernya, ya, mereka yakin bahwa mereka ini menang, mereka mengatakan haitsu qalu la narji'u hatta nasribal khamra. Sehingga mereka itu mengatakan, pokoknya aku saiki perang melawan orang-orang Islam, mereka hanya sedikit, kami banyak, pasti kami menang. Engko nek mulih aku mabuk-mabukan, ya, berpesta pora, memainkan musik. Jadi mereka berangkat tuh sudah bawa musik. Kelompoknya Mas Abid kalau jadi supporternya Persebaya, ya, itu ke lapangan kaum Medan Juang itu sudah bawa alat musik, ya, dan sebagainya, sudah sambil minum minuman keras dan sebagainya, yakin bahwa peperangan akan dimenangkan mereka. Itulah yang kemudian mereka merasa sombong, merasa angkuh, ya, karena menganggap mereka yang paling banyak, mereka dengan persenjataan yang lengkap, dengan pasukan yang canggih. Itu seperti itu, ya. Waria annas wa yasudduna an sabilillah. Mereka bertekad untuk menutupi manusia, menutupi orang lain untuk masuk agama Allah, ya. Jadi dianggap Nabi Muhammad pada saat itu menjadi penghalang bagi mereka karena merubah adat istiadat jahiliyah yang biasanya menyembah berhala, dicegah sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Mereka berusaha bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengikuti agamanya Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasudduna an sabilillah. Namun demikian jamaah sekalian, wallahu utawi Gusti Allah bima ya'maluna, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan itu muhitun, meliputi. Apapun tipu daya mereka, apapun perbuatan-perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan itu, ya, Allah Maha tahu. Ya, sudah di bawah lingkupnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kula jenengan hanya mengikuti proses, kula jenengan dikengken berjuang, dikengken berdakwah. Masalah nanti orang itu akan mendapat hidayah atau tidak, itu urusannya Allah, karena semua sudah diliputi sama Allah. Jangankan kula jenengan, Nabi Musa itu ketika diutus Allah untuk menghadapi Fir'aun, ya Pak ya, itu sempat takut. Ya Allah, masa saya ini bisa menghadapi Fir'aun? Kalau gitu tolong Allah cari teman, ya. Tolong izinkan saya mengajak saudara saya bernama Harun, ya kan, untuk menemani saya. Nah, Nabi Harun dulunya itu bukan nabi, hanya orang soleh, nggih, saudaranya Nabi Musa yang lahir sesaat setelah Nabi Musa, ya, yang tidak lama setelah lahirnya Nabi Musa. Nah, Nabi Harun ini karena orang yang soleh, yang punya sikap lemah lembut, punya kesabaran, ketabahan, nah ini dianggap mampu untuk menetralisir kekerasan Nabi Musa dalam dakwahnya. Maka Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun minta kepada Allah untuk diizinkan mengajak Nabi Harun. Maka Nabi Harun diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi sekaligus, dan menemani Nabi Musa. Loh ngoten niku lho, ijik wedi Pak. Sampai dikei wejangan sama Allah, engko nek wis ngadepi Nabi Musa maca Rabbishrahli
sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu seperti itu. Itu Nabi Musa. Lah apalagi kula jenengan manusia biasa, ya. Wajar kula jenengan takut, minder, nervous, tapi jangan berhenti di situ. Mohon kepada Allah bahwa kita ini berusaha untuk istiqomah di jalan Allah, ya, mendakwahkan agama Allah. Mohon kekuatan, mohon keridhaan, dan mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti masalah hasilnya serahkan semuanya kepadanya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Baik, ini aja ya. Satu ayat saja ya. Karena tadi ada tambahan tentang bulan Rajab. Karena ayat yang berikutnya ini panjang ini Pak. Ayat 48 nggih. Iya ini. Gimana Pak ya? Lanjut apa sudah? Ya tidak apa-apa ya. Tafsir singkat-singkat aja. Wa id zayyana, ya, id zayyana lahumus syaiton, wa id zayyana, dan ingatlah ketika menghiasi lahum kepada orang-orang kafir musyrik munafik itu sapa asyaitonu setan, iblis dan bala tentaranya ini menghiasi, ya, memberikan fata morgana kepada orang kafir musyrik itu a'malahum ing perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dihiasi sedemikian rupa seakan-akan mereka ini membawa kemenangan. Waqala, dan iblis mengatakan kepada mereka, la ghaliba lakumul yauma minan nas. Wis, ayo maju aja. Iblis itu mengkompori, memprovokasi. Wis maju terus saya, bolone Nabi Muhammad titik, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Ayo maju, perangi Nabi Muhammad. Seperti itu. Fala ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jarul lakum, kata iblis, dan saya akan menolong kalian. Jadi jarun itu artinya nasirul lakum, ya. Waktu itu ada seorang kafir yang bernama Sarokoh, ya, bin Mudallaj, ya, dari Bani Mudallaj, ya. Sarokoh ini seorang kafir jelmaan iblis. Jadi ada iblis, setan yang menyerupai Sarokoh ini, atau setan ini masuk dalam diri Sarokoh itu, ya. Nah, Sarokoh ini kemudian memberikan kekuatan, kepercayaan kepada orang-orang kafir itu. Wes gue sama tak tolong kabeh, aku duwe kesaktian. Seperti itu. Falana wa inni jarul lakum. Nah, ternyata falamma taraatil fi'atani, ketika dua kelompok orang-orang muslim dan pasukan kafir ini berhadapan, ya, ternyata si iblis ini nakaso ala akibai, berbalik kanan gerak, nggih, berputar balik, Pak. Nggih, yang tadinya memberikan semangat, ternyata tiba-tiba ini si iblis ini yang menyerupai Sarokoh ini tiba-tiba ada rasa takut yang luar biasa, sehingga kemudian mengundurkan diri. Loh sama ini apa sih Sarokoh kok malah mundur gitu. Lah disinilah kemudian dia mengatakan waqala inni bari'um minkum, mulai saat ini saya sudah tidak ada lagi urusan dengan kalian, wahai pasukan kafir, aku semua melok-melok kalian. Kenapa? Karena inni ara ma la tarawna, saya menyaksikan apa yang tidak kalian saksikan. Jadi ternyata orang kafir Quraisy ini, orang kafir munafik ini dibarengi dengan pasukan setan yang tidak diketahui manusia. Hanya Sarokoh ini saja yang tahu, ya. Jadi ternyata karena bola tentaranya orang-orang kafir ini, orang-orang setan-setan iblis ini banyak sekali, mereka dengan yakinnya, dengan sombongnya menghadapi kaum mukminin. Nah, ketika sudah berhadapan, tiba-tiba Allah mengutus para malaikat. Inni ara ma la tarawna, saya menyaksikan apa yang tidak kalian lihat, bahwa malaikat ribuan bahkan mungkin jutaan membantu pasukannya Nabi Muhammad. Maka mulai saat ini saya nggak ikut-ikut. Bahkan dia mengatakan inni akhafullah, gitu. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, karena Allah sangat dahsyat siksaannya. Loh, Sarokoh itu bilang seperti itu. Pada saat itu kemudian Sarokoh ini sadar kembali, tidak berani untuk ikut-ikutan berperang kepada
memerangi kaum mukminin, bergabung dengan orang kafir itu, dan disitulah kemudian orang-orang kafir tanpa bantuan siapapun, dan Allah menurunkan bantuan berupa malaikat sehingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, dimenangkan oleh kaum mukminin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah wal fath, ya kan? Kemudian datanglah pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah, itu seperti itu. Ya, baik jamaah sekalian, sehingga ini menjadi ayat ini menjadi penguat buat kita. Kalau kula jenengan bertawakal kepada Allah, ya, kita semuanya beriman kepada Allah, yakinlah Allah akan senantiasa membantu kita, menolong kita. Dalam konteks kehidupan sehari-hari pun demikian, ya, kita diserang pandemi, kita terjadi musibah sana sini, sudahlah kita tetap beriman kepada Allah, ya, husnudzon kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik, sambil mohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an, berikan kami petunjuk dengan Al-Qur'an. Ya Allah, berikan kami pedoman hidup dengan Al-Qur'an, dan berikan kami syafaat penolong kami nanti di hari kiamat ya Allah, dengan barokahnya Al-Qur'an yang kami kaji, kami pelajari, kami rutinkan sehari-hari untuk membacanya, mempelajarinya ya Allah, dan merenungkannya, dan kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, orang tua kami, para sesepuh leluhur kami. Ya Allah, rahmati kami dengan nikmat iman dan Islam, berkahi kami dengan rizki yang halal barokah untuk bekal ibadah istiqomah, bisa berziarah ke Makkah Madinah, berzakat, infak, sedekah, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, berikan kami generasi putra putri yang solih solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, suatu saat Engkau ambil diri kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma dufa'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wal syada'ida wal mihan wa jami'al amradi wal fitani ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.